Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Minggu ini kita masih membahas seputar perayaan gereja ya. Dari ke-12 perayaan gereja Ortodoks, satu sudah kita pelajari bersama kemarin, yaitu kelahiran Sang Theotokos. Nah, hari ini yang menurut kalender Julian adalah tanggal 14 September, merupakan hari perayaan pengangkatan salib. Sudah pernah dengar mengenai perayaan ini? Let's check this out. Perayaan pengangkatan salib merupakan perayaan atas ditemukannya salib kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Berawal dari para kaisar pagan Romawi yang mencoba menghapus jejak tempat-tempat kudus di mana Tuhan Yesus menanggung derita dan wafat. Mereka memerintahkan agar Golgota dan makam Tuhan ditimbun dengan tanah, dan di atasnya dibangun kuil pagan, di mana mereka mempersembahkan korban bagi ilah-ilah mereka di sana. 300 tahun berlalu, kekuasaan Romawi dimenangkan oleh Kaisar Konstantinus Agung. Ia, yang disebut setara dengan para rasul, rindu untuk menemukan salib Tuhan. Maka Kaisar mengutus ibunya, Ratu Helena, ke Yerusalem dengan membawa serta sepucuk surat kepada Episkop Yerusalem, Janus Suci Makarios. Setelah melakukan pencarian yang panjang, Ratu Helena mendapat informasi bahwa salib Tuhan Yesus terkubur di bawah berdirinya kuil Venus. Lalu ia memerintahkan agar kuil itu dihancurkan dan tanahnya digali. Maka ditemukanlah ada 3 salib. Tetapi sang ratu tidak tahu manakah salib Tuhan yang sesungguhnya. Maka Janus Suci Makarios menyentuhkan masing-masing salib tersebut kepada tubuh orang mati. Pada salib pertama dan kedua tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika disentuhnya salib ketiga, orang itu hidup kembali. Setelah melihat kebangkitan itu, semua orang yakin bahwa salib yang memberi hidup telah ditemukan. Maka datanglah orang-orang Kristen berkerumun untuk menghormati salib kudus, memohon kepada Janus Suci Makarios supaya mengangkat salib itu untuk memuliakannya. Kemudian sang episkop pun mengangkat salib itu tinggi-tinggi dan orang-orang menyambut dengan mengatakan, "Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah." Dengan penuh hormat bersujud di hadapan kayu mulia itu. Nah, karena hari ini adalah perayaan salib suci, kakak mau ajarkan salah satu dasar iman ortodoks, yaitu cara melakukan tanda salib dengan benar. Mari perhatikan. Tanda salib dilakukan dengan tangan kanan, dengan menyatukan ketiga jari, yaitu jempol, telunjuk, dan jari tengah, sedangkan jari manis dan kelingking mengarah ke telapak tangan. Apa maknanya? Ketiga jari yang menyatu melambangkan Tritunggal, Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Sedangkan kedua jari lainnya melambangkan pribadi kedua, yaitu Putra Allah atau Yesus Kristus yang memiliki 2 kodrat, yaitu Allah dan manusia. Ia turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Gerakannya adalah sebagai berikut. Pertama ke dahi, menuju ke bawah dada, lalu ke bahu kanan dan bahu kiri. Diakhiri dengan tangan di dada. Ingat, dalam membuat tanda salib tidak boleh terlalu cepat ya. Karena itu artinya kita tidak menghormati Tuhan. Pun tidak boleh terlalu berlebihan untuk tujuan pamer agar dilihat orang. Karena tanda salib layaknya doa yang artinya antara kita dengan Tuhan. Jadi lakukan dengan benar ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada saat menyentuh bahu kanan, kita menyebut Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan dalam Alkitab, kebenaran selalu diasosiasikan dengan sebelah kanan. Maka kita menyentuh sisi kanan terlebih dahulu, lalu ke sisi kiri. Sebab kita membuat gerakan salib Tuhan Yesus, di mana sisi bawah lebih panjang dibanding sisi atas. Kalau gerakan ini kita lakukan di atas dada, maka salib yang kita gambarkan seperti layaknya salib Petrus atau salib terbalik, yang mana sisi bawah lebih pendek dibanding sisi atas.
Lalu kapan saja kita melakukan tanda salib? Pada saat mengawali dan mengakhiri doa, pada saat akan menerima perjamuan kudus. Dalam liturgi, setiap kali presbiter menyebut Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Pada saat masuk dan keluar gereja, dan pada saat sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Nah, bagaimana adik-adik? Setelah mengerti penjelasan barusan, sekarang kalian sudah bisa kan membuat tanda salib dengan baik dan benar? Ingat ya, kita harus membuat tanda salib dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main ataupun sembarangan. Sebagai tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Allah Kudus memberkati.